Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali saya Sudiro Usodo akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman paralegal LLB NU terkait dengan putusan pidana Sugi Nur Harja. Rekam jejak putusan pidana Sugi Nur Harja di dalam melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE, dan lagi-lagi yang diserang itu adalah selalu tokoh-tokoh NU, aktivis NU, ulama NU. Saudara-saudara sekalian, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu yang dibacakan pada 3 Maret 2020, Sugi Nur Harja telah divonis dengan putusan pidana penjara selama 10 bulan. Ya, perintahnya adalah penjara, dan itu harus dieksekusi oleh jaksa penuntut umum, tapi faktanya tidak dilakukan eksekusi. Selanjutnya, Sugi Nur Harja dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang diserang dengan ujaran kebencian melalui media elektronik adalah generasi muda NU, dan putusannya adalah 1 tahun 6 bulan dan dilakukan upaya hukum. Tetapi dalam amar putusan itu tidak memerintahkan kepada Sugi Nur Harja untuk segera ditahan. Padahal mestinya putusan yang kedua ini itu harus lebih keras, bahkan penjatuhan pidananya harus ditambah 1/3, ya kan, dan harus dilakukan penahanan supaya apa? Supaya tidak terjadi pengulangan tindak pidana. Yang kedua ini yang menjadi pertimbangan kenapa dia harus ditahan, karena dia residivis pada putusan yang pertama. Karena tidak dilakukan eksekusi oleh jaksa penuntut umum dan tidak dilakukan penahanan, sehingga dia melalang buana dari sana kemari dan melakukan propaganda, ujaran kebencian. Dan repotnya itu disambut baik oleh beberapa tokoh, termasuk Profesor Dr. Reffi Harun. Dia adalah seorang ahli hukum tata negara, mestinya tahu bahwa orang ini adalah residivis. Ya kan, kenapa masih dipancing-pancing dengan NU dan lain sebagainya, sehingga sekarang menjadi masalah. Sehingga adanya ujaran kebencian yang berikutnya, yang ketiga ini, barulah dilakukan upaya hukum penahanan oleh Mabes Polri terkait laporan beberapa ulama NU, kiai NU, generasi muda NU, santri NU dan lain sebagainya. Mestinya yang dilaporkan itu adalah tidak hanya sebatas Sugi Nur, tetapi juga akun daripada Reffi Harun. Apakah betul itu akun itu dikuasai oleh Reffi Harun dan sebagainya, itu persoalan lain. Sekarang yang kita jawab itu adalah terkait dengan akumulasi putusan pidana dan Sugi Nur Harja. Yang pertama adalah putusan 10 bulan. Yang kedua, ini masih belum inkrah, punya kekuatan hukum tetap 1 tahun 6 bulan. Seandainya nanti ada putusan Mahkamah Agung, yaitu upaya hukum kasasi inkrah, misalnya tetap 1 tahun 6 bulan, maka ini harus diakumulasikan. Lah, sekarang ini dia sudah dilakukan upaya penahanan di dalam perkara yang Jakarta, sehingga perkara yang pertama dan kedua dia belum menjalani hukuman sama sekali. Sehingga nanti perkara yang ketiga ini ketika menjadi ada putusan, maka dia akumulasi. Misalnya kalau perkara yang ketiga ini dia 3 tahun, maka ditambahkan dengan 10 bulan dan ditambahkan lagi dengan 1,5 tahun. Maka itulah putusannya, Sugi Nur Harja harus menjalani pidana akumulasi dari semua perbuatan yang telah dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.